Halo umat menggambar dimanapun kalian berada, selamat datang di Artu Review. Hari ini saya akan kembali mereview karya-karya yang sudah kalian kirimkan. Jika ini pertama kalinya kalian di sini dan kalian ingin belajar menggambar dengan benar, ingin tahu hal-hal seputar menggambar, kalian bisa mulai dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol belnya. Lalu jangan lupa tinggalkan komen, kita berdiskusi di kolom komentar. Karya pertama yang akan kita review adalah karyanya Win Rico. Jadi stylenya style manga ya. Nah ini karyanya udah bagus karena sudah ada signature-nya. Kalian bisa lihat di sebelah kanan atas ini ada signature. Udah bagus. Tapi untuk beberapa bagian karya ini sebenarnya bisa ditingkatkan lagi. Nah seperti biasa untuk kita bisa tahu karya ini bisa ditingkatkan atau enggak, kita akan bongkar. Jadi kita bongkar analitiknya. Analitik adalah kita lihat apakah karakter ini secara anatomi, secara proporsional itu sudah benar. Nah pertama kita coba lihat dulu bagian lehernya dan seterusnya. Sampai nanti kita akan tahu bagian mana yang seharusnya kita revisi. Di sini kita tahu bahwa bagian lehernya sepertinya secara kontur kurang bagus, kurang menarik. Jadi harusnya konturnya itu agak sedikit menghadap sejajar sama dengan mata kita ya. Jadi cenderung lurus kontur lehernya. Lalu, nah seperti ini bagian lehernya. Lalu bagian untuk bagian pinggulnya itu juga kurang sepertinya untuk gesturnya. Karena ini kan sepertinya mau seksi-seksi gitu ya. Jadi gesturnya mungkin agak sedikit di-exaggerate. Jadi badannya agak sedikit lebih lengkung lagi. Jadi pinggulnya agak sedikit ke kanan atau kirinya kita. Dan yang langsung terlihat jelas di sini adalah bagian tangannya langsung terlihat bahwa ini kurang panjang. Karena bisa tahu di sini tangannya terlihat aneh dengan bentuk awal. Nah untuk kalian biar tahu, coba kalian tekan siku kalian, terus kalian kasih sejajar ke badan kalian. Siku ke badan manusia itu panjangnya selalu berada di bagian ribs. Siku itu sejajar dengan ribs. Lalu di sini tangannya juga kurang panjang. Sebagai tips, panjang dari pangkal telapak tangan ke ujung jari tengah itu panjangnya mulai dari dagu sampai kira-kira di alis. Jadi kalian bisa cek sendiri nanti pose-pose yang kalian buat. Ini bagian kepala juga secara kontur kurang menarik, kurang bagus, bisa ditingkatkan lagi, terutama bagian mata sebelah kanan kita ini mungkin perlu sedikit diputar agar menyesuaikan konturnya. Nah seperti ini. Kupingnya juga mungkin perlu dikit dibuat lebih besar ya, tapi ini cuma selera. Kembali lagi ini masalah selera saya saja. Oke, itu dia review karyanya Win Rico. Semoga review ini nggak cuma berguna buat Win Rico untuk membuat karya yang lebih bagus lagi, tapi juga berguna buat kalian para umat gambar yang pengen menggambar dengan model-model style seperti ini. Karya berikutnya adalah karya kiriman Jelly Font Pudding. Nah, di sini karya udah bagus, sudah ada signature-nya. Di sebelah sini nih putih kecil, udah bagus. Nah, karya ini pakai style kartun lucu ya, tapi sepertinya ada yang perlu ditingkatkan lagi. Untuk warna sudah bagus, sudah vibrant. Untuk yang perlu ditingkatkan, yang pertama terlihat jelas di sini adalah tangannya. Jadi di sini tangannya mungkin terlihat dia itu si Jelly Font Pudding ini pengen seperti surrealis ya. Cuma sebenarnya untuk style seperti ini kita nggak usah fokus ke bagaimana membuat tangan yang serealis mungkin sih, tapi justru kita fokus untuk membuat pose atau gambar yang terlihat bisa dipercaya. Jadi bukan masalah ototnya harus seperti apa, terus anatominya seperti apa, tapi bentuknya yang bisa dipercaya aja. Contoh di sini saya menggunakan tangan stylenya seperti tangan Adventure Time. Kalau kalian lihat Adventure Time kan tangannya kayak pipa gitu ya, kayak si tai lalat juga seperti itu. Dan bagus-bagus aja kan, bukan berarti tidak ada ototnya, anatominya nggak kayak orang beneran, ototnya nggak ada, deltoidnya dan lain-lain, itu jadi jelek. Selama kita tahu penempatannya pasti akan bagus karya itu.
Oke, berikutnya bagian kepalanya kita bongkar, tapi setelah di analytical gini, bagian tangan kanannya yang megang es ini jadi agak aneh. Sepertinya kurang turun ya, jadi kayak biar sejajar sama tangan sebelah kiri yang sedang di bagian dagunya ini. Nah, tangannya kira-kira megang esnya juga kurang pas. Mungkin kalian kalau gambar seperti ini perlu diperhatikan, kalian coba dipraktekkan dengan tangan kalian sendiri, megang apapun itu, misalnya kalian lagi berpose apa, coba kalian disimulasikan oleh kalian sendiri, kira-kira bentuk seperti itu masuk akal nggak kalau kalian praktekkan. Tadi kan tangannya kecil banget tuh. Tapi ada juga kadang-kadang pose yang seperti Doraemon gitu ya, ada karakter seperti Doraemon gitu yang tangannya bulat doang tapi bisa megang apapun, ya itu nggak masalah. Malah justru kalau kayak Doraemon gitu dibuat jadi realis banget, malah jadinya jelek. Oke, jadi ini karyanya Jelly Fun Pudding. Ini saya coba berikan sedikit, hapus-hapus beberapa bagian biar kalian bisa tahu. Nah, ini kontur-konturnya kita cek lagi. Rambutnya mungkin agak sedikit turun ya, jangan terlalu mekar ke belakang. Nah, ini contoh sebelah kiri saya coba kasih tangan yang realis. Tangan yang realis gini nggak akan masuk akal di style seperti ini. Mungkin Jelly Fun Pudding next time bisa coba tangannya seperti aja kayak pipa gitu, model-model Adventure Time atau Tai Lalat, itu akan jauh lebih bagus, jauh lebih mudah dibuat, dan jauh lebih produktif, lebih cepat, lebih efektif juga. Tangannya simpel aja seperti ini, nggak masalah. Karya berikutnya adalah kiriman dari Ini Rapka. Nah, ini karyanya juga masih yang model-model lucu ya. Ini cocoknya untuk misalnya buku ilustrasi anak gitu-gitu. Ini juga udah ada signature-nya, bagus-bagus. Tapi di sini ada yang perlu diingatkan adalah bagian background-nya ini sebenarnya terlalu tebal. Titik-titiknya ini malah sebenarnya merusak komposisinya. Jadi mungkin bisa dibuat sama Rapka ini titik-titik belakang ini warnanya lebih dibuat muda lagi atau dibuat lebih tipis. Ini karena ini terlalu mencolok ya, jadi karakter utamanya ini malah jadi tenggelam, si cewek yang lagi duduk menatapi pohon bunga matahari ini. Lalu berikutnya yang harus ditingkatkan adalah bagian posisi dia duduknya. Ini agak aneh karena posisinya agak awkward ya. Kalau kalian perhatikan antara pot dengan kaki dengan posisinya dia duduk itu tidak sejajar. Padahal seharusnya dia kan duduk di lantai. Duduk di lantai itu berarti potnya juga di lantai, jadi harusnya sejajar nih. Sama posisi badannya juga agak aneh nih. Kalau kalian perhatikan, jadi kayak agak bungkuk banget gitu. Jadinya kayak semegel gitu. Atau kayak apa ya? Pokoknya bungkuk gitu gak bagus. Ini kita coba perbaiki. Mungkin kakinya bisa dibuat seperti ini, agak maju seperti ini ya. Jadi lurus badannya itu lebih masuk akal kalau dia duduk. Kalau misalnya kalian mau praktekin di rumah, coba kalian duduk sambil menatap bunga matahari, pasti kalian nggak akan posisi badannya nggak akan sebungkuk itu. Jadi mungkin untuk Rapka ini bisa dicoba kakinya, badannya dibuat lurus, sedikit lurus, terus kakinya dibuat seperti ini nih. Nah, terus bantalnya itu dibuat lebih, nggak usah 3D-an, nggak usah terlalu 3D, ini dari samping aja cukup, udah bagus. Nah, berikutnya setelah bantal dan kakinya itu sejajar dengan lantai, baru kita bikin potnya. Nah, potnya kalau bisa sejajar sama lantainya juga biar masuk akal. Terus pohonnya sih sudah bagus, cara rendernya udah oke. Karyanya ini stylenya udah mateng ya sebenarnya, cuma untuk posisi badan, terus pose dan gesturnya harus yang ditingkatkan. Kiriman karya berikutnya dari JNS_CRSSL. Nah, ini karya udah bagus, lucu nih. Hari ini banyak kiriman karya-karya lucu. Udah ada signature-nya bagus. Pada dasarnya ini karyanya saya suka. Tidak banyak yang bisa saya kasih input. Cuma mungkin yang bisa saya berikan input adalah untuk username-nya. Untuk username-nya, nickname ini untuk sebuah brand ini sangat menyulitkan orang untuk menyebutkannya ya. Jadi kalau misalnya kenalan, Instagramnya apa? Instagramnya JNS_CRSSL gitu tuh, menyulitkan kalian kenalan. Jadi saya sarankan
Di sini coba yang bisa ditingkatkan justru Instagramnya ini nih. Coba bikin brand personal yang simple disebutkan, simple buat kenalan, terus simple diceritakan ke orang lain. Kalau bisa orang lain tuh ketika menyebutkan nama kalian tuh simple, nggak usah sampai 2 kali. Jadi kalau kalian kenalan tuh kayak Instagramnya apa? Artupida gitu kan. Terus orang nggak usah ngulang 2 kali kayak oh Artupida, ARTUPID, itu kan gampang, simple. Terus ya coba kasih background ini. Semoga menarik. Terus karya-karya kayak gini mungkin bisa dijual di kayak Creative Market, Envato gitu, kayaknya laku ya. Mungkin coba JNS Charles Cecil ini kamu upload ke sana mungkin bisa dijual nih. Ini karya sebenarnya karya bagus, cuma personal brandingnya ini kurang nih. Semoga bisa ditingkatkan lagi. Karya berikutnya adalah kiriman dari Kuro_Potata. Nah, dia mengirimkan gambar naga. Naganya udah bagus ini, cuma menurut saya signature-nya ini kurang terlalu dekat dengan si naganya, dengan karyanya. Terus juga agak sedikit terlalu kecil karena jadinya rasanya itu terpisah. Nah, untuk Kuro_Potata ini karyanya sudah bagus tapi harus banyak yang ditingkatkan nih. Seperti bagian ekornya ini terlalu detail. Jadi kalau terlalu detail seperti ini kita jadi terlalu fokus ke bagian-bagian yang gak penting, tapi kita malah lupa untuk menyelesaikan atau membuat bagus bagian yang signifikan. Kayak misalnya pose, terus bagian yang lain kayak ekspresinya, gesturnya, seperti itu ya. Kita malah terlalu sibuk bikin detail-detail yang gak signifikan, kayak detail bagian ekor itu. Lalu yang perlu kita perhatikan adalah untuk pemula, saya sangat menyarankan untuk coba buatlah pose-pose yang sederhana dulu. Karena ini posenya bahkan untuk yang sudah berpengalaman pun ini pose yang sangat sulit. Karena di sini selain kita harus bikin pose, kita juga harus memperhatikan anatomi, tekstur, gestur dan lain sebagainya. Jadi untuk pemula coba pelan-pelan aja, santai. Bisa mulai dengan pose yang sederhana tapi anatominya benar. Seperti itu ya. Pose yang sederhana tapi gesturnya menarik, seperti itu. Nah, jadi di sini coba saya revisi bagian kaki belakangnya. Saya bikin kaki belakangnya seperti ini. Nah, nanti saya akan jelaskan mengapa bentuknya seperti ini. Jadi kaki naga itu pada dasarnya mirip kaki dinosaurus. Basicnya itu kaki dinosaurus. Atau kalau kalian bisa lihat itu kaki ayam mungkin ya. Atau kalian misalnya kaki macan, kaki serigala, kaki kucing itu mirip sebenarnya. Tapi base-nya kaki dinosaurus. Jadi mirip, ujungnya itu kayak ujung kaki ayam. Tapi dari mulai tengah ke atas itu lebih mirip kaki macan. Nah, naga itu seperti itu karakteristiknya. Kalau kalian misalnya pengen belajar menggambar naga. Terus bagian punuknya ini terlalu melengkung ke atas ya, terlalu bungkuk. Jadinya agak kurang menarik. Terus bagian buntutnya ini juga kurang streamline. Jadi mulai dari pangkal buntut sampai ujungnya itu besar kecilnya itu tidak mengalir, nggak flowing. Harusnya untuk dari ujung pangkal ekor sampai dengan ujung ekor itu harusnya bentuknya itu mengecilnya itu halus. Dari besar makin mengecil gitu. Jadi bukan yang kecil besar agak kecil lagi terus membesar lagi. Itu jadinya nggak menarik. Itu dia review kali ini. Semoga review ini berguna tidak hanya untuk kalian yang di-review di video ini, tapi juga buat kalian yang menontonnya. Semoga kalian bisa mendapatkan manfaat dan bisa meningkatkan karya-karya kalian selanjutnya dengan review-review yang ada di video ini, dengan setiap hal-hal yang saya share di video ini. Selamat menonton video berikutnya. Jangan lupa share ke teman-teman kalian jika kalian merasa video ini berguna untuk kalian. Sampai jumpa dan salam umat gambar dimanapun kalian berada.